Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Masih ingat dengan si Chaplin? Yang mana bang? Itu yang kumisnya cuma di tengah aja itu loh. Hah? Yang beberapa waktu lalu sok-sokan menyerang Jokowi dengan menyebut bahwa Jokowi jadi presiden itu karena gua bro. Jokowi itu orang kampung. Siapa yang ngajak ke Jakarta? Gua bro. Masih ingat nggak yang macam kayak gitu? Yang sok-sokan itu. Dia juga beberapa waktu lalu meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Bahkan ya banyak yang menyebut si Chaplin inilah bohir isu ijazah palsu yang sebenarnya. Gimana menurut teman-teman? Faktanya teman-teman ya. Fakta terbaru nih. Ketika bertemu Jokowi, Chaplin kicep ya. Bahkan ada yang menyebut dia gemetaran sampai terkencing-kencing di celana. Waduh, waduh, waduh. Mau ketawa takut dosa ya. Di belakang Jokowi kewar-kewar ya. Di depan Jokowi, di depan orangnya malah kicap sampai kencing di celana. Plain, plain. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa yang dibuat? Baik, Bu. Bagian bisa tuh. Ini Pak Wahyu. Terima kasih. Itu adalah video rekaman teman-teman ya. Pak Jokowi bersama si Chaplin ketika menghadiri acara kenegaraan ya. Saya lupa ini acara apa kemarin, yang jelas si Mamak Lampir nggak hadir ya. Hadir apa nggak sih? Nggak hadir lah. Kalau ada Jokowi mana mau hadir dia ya. Ya catat tuh ya, si Jokowi bersama si Chaplin. Nah, bagaimanakah komentar netizen mengingat si Chaplin itu kemarin-kemarin ini ya macam kayak gitu? Ya kita lanjutkan video selanjutnya. Lanjut. Saya tidak tahu. Saya tidak. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya tidak tahu. Saya tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Saya tidak tahu. Saya tidak. Saya orang kampung. Saya tidak tahu. Saya tidak.
saya orang kampung. Terus komentarnya gimana bang? Kok malah ditinggal tidur itu gimana toh maksudnya? Maksudnya abang ini gimana? Ya, saya kan kepengen mendengarkan komentarnya abang ya ketika Chaplin ini satu meja dengan Jokowi. Sementara si Chaplin ini beberapa waktu lalu macam kayak gitu, ya toh? Nggak sesuai omongannya. Ketika ketemu Jokowi nggak berani ngomong. Ngomong aja, hei Jok, tunjukinlah ijazahmu itu biar nggak ribut. Berani nggak? Nggak berani. Hah? Lanjut. Bala GSP kemarin di HUT Polri itu kan Pak JK sudah ketemu langsung dengan Pak Jokowi kan duduk dalam satu meja. Lah iki bojoku takon, istriku takon ngene, Mas lah itu kan Pak JK wis ketemu langsung dengan Pak Jokowi. Kira-kira Pak JK nangkok ke ijazah aslinya Pak Jokowi ora ya Mas ya. Terus malah takon neh, lah kira-kira Pak JK kaya minta Pak Jokowi kon nunjuk ke ijazah ning masyarakat ya Mas yo. Lah aku kan yo sak kangelan mosok ditakoni ngono. Lah iki kan ceritane lagi nonton TikTok kan gitu. Lah muncul video kuwi ngono lho Pak JK bareng karo Pak Jokowi. Lah bojo kuwi mak celenuk yo nakokke ngono aku kan yo bingung to bolo. Kowe iso do bantu aku enggak jawaban. Kira-kira Pak JK takone ora ya bolo ya ini lho video Pak JK pas ketemu dengan Pak Jokowi. Are you really my dad? You're old and sad. So diggity 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 hey. 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 Oke, Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Ada nggak yang memperhatikan celananya si Chaplin itu? Jangan-jangan seperti yang disampaikan oleh netizen, si Chaplin ini terkencing-kencing, ya terberak-berak itu. Hah? Ketika bertemu dengan orang kampung yang dia sindir beberapa waktu lalu, siapa Jokowi itu? Jokowi itu orang kampung, ya. Saya yang menjadikan dia presiden, bukan dia yang menjadikan saya wakil. Berani nggak? Udah bertanya nggak? Dan udah bertanya tentang ijazah. Jokowi, mana ijazahmu? Asli apa enggak? Tunjukin dong. Aduh. Beraninya cuma dengan pantatnya. Tapi dengan wajahnya langsung kicep termencret-mencret. Lanjut. Saya sebagai rakyat yang ngasih makan biar dan ngasih fasilitas saja menuntut kalau negara ini kacau. Siapa yang gua kasih makan, Miss? Miss Kumis. Netizen. Buat kalian yang nonton video ini, kira-kira kalau si kumis ini kita bedain ya, kumisnya kita cukur, kita pakai kandro, cantik nggak ya? Hah? Kalian tolong tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini ditonton sama si kumis nih. Orang-orang kayak gini nih nggak perlu dihargai. Bedain ya. Siapa yang kau kasih makan kumis? Kau macam bayar pajak aja kau. Kurasa pajak pun nggak pernah kau bayar. Tanpa kau sadari ya, kau yang hari ini sampai saat ini dikasih makan sama rakyat. Dari uang pajak rakyat, uang pensiunmu itu. Cobalah kalau kau berani, coba kau bakar. Aku mau lihat, kami mau lihat. Punya nyali nggak kau? Miss kumis. Ya, ini kontennya sudah beda teman-teman ya, beda tema dengan 3 video di bagian depan tadi. Ini kemungkinan ada 2 video selanjutnya ini berhubungan dengan jongosnya si Chaplin ya. Orang-orang yang selama ini berkuar-kuar yang kemungkinan besar patut diduga terafiliasi dengan Chaplin. Siapa bang? Ya tahu sendirilah barusan. Si kumis ya, seorang purnawirawan yang bermodal kumis tebal ya. Yang konon katanya mantan Danjen Kopassus tapi modelnya macam kayak gini ya. Yang barusan sudah dirujak sama netizen asal Aceh. Saya sangat sependapat sekali. Lanjut. Ya. Presiden Prabowo memberi perintah ke saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Jaga-jaga. Sunarko, mantan Danjen Kopassus paling bengak sedunia. Ini Sunarko ini, ya aku udah dari dulu aku bilang, heran aku kok bisa dia jadi Danjen Kopassus sebengak ini, cuman ngomongnya saja yang besar, nyali tak ada.
tapi tiap hari menebar kebencian kepada Pak Joko Widodo. Kata si kumis satu ini ya, kepinding busuk satu ini, katanya gini, saya sebagai rakyat yang ngasih makan dia dan ngasih fasilitas untuk dia menuntut kalau negara ini kacau. Kau ngasih makan, nah, ngasih fasilitas. Untuk siapa? Untuk Pak Prabowo maksudnya? Atau untuk Pak Jokowi? Sadar diri kau. Kau juga ya dikasih makan sama rakyat Indonesia melalui uang pensiun. Jadi gak usah keluar-keluar kau. Orang kau sendiri pun masih menerima pensiun dari uang rakyat kok. Tapi berlagak kali kau. Tiap hari membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini. Menanamkan kebencian kepada rakyat Indonesia untuk membenci mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sunarko, ku ingatkan sekali lagi sama kau, tobat kau, ya. Masih makan gaji dari hasil pensiun, makan uang rakyat aja kok keluar-keluar tiap hari kau. Kata dia, kecuali Presiden Prabowo memberi perintah kepada saya, kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi. Memangnya kau pikir negara Republik Indonesia ini tak punya hukum? Presiden suka-suka memerintahkan kau, habis itu membakar rumah Pak Jokowi. Terus Prabowo Subianto lepas dari jeratan hukum. Bengak jangan kau pelihara, kau buang. Kepinding kayak kau gini, ya cuman bisa cuap-cuap. Nyali kau tak punya. Kenapa masih nunggu perintah dari Pak Prabowo kau? Baru kau kumpulkan rakyat, ya kan? Kau kumpulkanlah masyarakat, rakyat, bakar rumah Jokowi. Kau pikir negara ini bapak kau punya? Suka-suka kau aja. Tak mungkin Prabowo Subianto memerintahkan kau, ya Sunarko, ya kan, kumpulkan rakyat, bakar rumah Joko Widodo. Sunarko, sadar diri, ya, negara ini negara hukum. Dan presiden juga bukan suka-suka memerintahkan orang untuk membakar rumah orang lain. Habis itu dia terlepas daripada jerat hukum karena dia presiden, suka-suka membakar rumah orang lain. Semua rakyat Indonesia ini punya hak yang sama di negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia, saya kerjakan. Kalau Prabowo Subianto memerintahkan dia, kumpulkan rakyat, bakar rumah Joko Widodo, dia langsung dikerjakannya, kata dia. Apa nggak penjilat muka kayak gini? Dulu kau ya masuk jadi tentara itu, TNI itu ya kan. Kurasa bukan karena kepintaran, tapi karena apa? Karena backingan. Buktinya tahu kayak gini kau. Udah tua anak mampus pun masih sibuk lagi kau mengurusin Bapak Joko Widodo. Kenapa benci kalau kau sama Pak Jokowi? Karena kau tidak dapat jabatan di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Sementara kau mati-matian mendukung Prabowo Subianto di 2019. Karena sekarang Prabowo Subianto dekat dengan Pak Jokowi, lantas kau menyimpan dendam. Kau dendam kau bukan kepada Jokowi, tapi sebenarnya dendam kau kepada Prabowo Subianto. Dulu Pak Jokowi berkuasa, ngemis-ngemis jabatan kau nggak dapat, ya kan? Kau pikir dengan menjadi presiden Prabowo Subianto, karena kau dulu membela Prabowo Subianto di 2019, kau pikir kau dapat jabatan juga? Ternyata tidak. Manusia bangke kayak kau gini, ya mana mungkin orang percaya? Kowar-kowar aja kau yang bisa, nyali kau tak ada. Kenapa masih diperintahkan Pak Prabowo pula kau? Baru kau jalan mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi. Kenapa nggak kau sendiri yang datang ke sana? Biar ditunjangkan pas pampres langsung kau. Tua-tua nak mampus pun bukannya taubat kau. Ingat umur kau. Ya, kubur pun udah memanggil. Kata dia, ya kan? Karena kalau saya sekarang kumpulkan orang bakar rumah Jokowi, habis itu saya masuk penjara. Apa nggak cacingan? Kalau perintah Pak Prabowo dilaksanakannya, karena rasa dia perintah presiden, nggak mungkin dia nggak tangkap. Tapi kalau dia sendiri mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi, otomatis dia nggak tangkap. Nggak cacingan ini. Tong kosong nyaring bunyinya kau. Ya, cuman bisa mangap aja muncung kau, tapi tak punya keberanian. Udah daripada sibuk ke koar-koar, ya kan? Mending kau istirahat aja di rumah. Cuci kaki, cuci tangan, ya, cucilah mulut kau tuh. Minum obat cacing kau tidur. Kalau tak punya keberanian, jangan koar-koar tapi tak berani. Sok-sokan membakar rumah Pak Jokowi, tapi atas perintah presiden dulu baru kau berani. Siapa juga yang memerintahkan kau untuk membakar rumah Pak Jokowi? Kalau kau sendiri ngumpulkan masyarakat ya kan untuk ikut membakar rumah Pak Jokowi, nggak berani kau, takut kau masuk penjara. Cacingan kau. Belum pernah aku tengok ya kan mantan dan Jen Kopassus secacingan kayak kau gini.
keberanian kau sedikit pun. Pangkat tinggi, otak tak ada. Ya, sok-sokan lagi kau. Saya yang membayar gaji, membayar fasilitas. Sementara kau sendiri makan kau pun masih dibayar sama rakyat dengan pensiun kau itu. Bikin malu TNI kau. Seharusnya ya mantan-mantan TNI itu memberikan contoh terbaik pada generasi muda, bukan seperti kau mempertontonkan kebodohan ya dengan menunjukkan kebencian kau kepada Pak Jokowi. Gak pernah aku nengok orang kayak gini ya, orang pangkat rendah aja gak kayak gini. Ini dulu kalau waktu masih penjabat sombong yang tak ampun ini. Udah pensiun aja belagaknya tak ampun, pada cacingan. Menunggu perintah dulu baru membakar rumah Pak Jokowi. Dia selamat ya kan, yang menyuruh perintah, yang masuk penjara. Nggak pandai otaknya nih, nggak licik otaknya. Kalau dia berani, dia sendiri saja yang berbuat. Jadi kalau dia berbuat, dia berani membakar rumah Pak Jokowi, kan dia yang menanggung resikonya masuk penjara. Kalau kau takut masuk penjara ya kan, dia muncung kau tuh. Lama-lama makin tahu kalau aku tengok, kowar-kowar tapi tak berani. Aku ini aneh rasanya ya kan, nengok mantan TNI, pangkat Danjen Kopassus. Bapakku aja yang polisi ya, pangkatnya nggak rendah, pangkatnya nggak tinggi, ya kan, nggak ada cacingan kayak kau. Ayahku itu, ya, pangkatnya nggak tinggi, tapi nggak cacingan kayak kau. Semua perbuatannya ditanggung jawabinya, itu baru betul. Jadi, ya, dia mendidik anak-anaknya untuk tidak takut kepada siapapun selama masih benar. Dan tidak memfitnah orang lain. Kayak kau gini, ya, bapaknya kayak gini, macam mana kau ngajar anak kau? Orang tuanya penuh kebencian, apalagi anak-anaknya nanti. Kasihan anak kau, malu orang tuh punya bapak kayak kau gitu. Manusia, ya nggak ada sekali hati nuraninya ini si kampret satu ini. Kalian aku bilang sama kau, ya kau sekor-korai kau tiap hari. Ya kan menggiring opini ke masyarakat untuk membenci Pak Jokowi seolah-olah kau yang paling kerennya, paling patennya. Tapi nggak punya keberanian kau mengumpulkan masyarakat untuk membakar rumah Pak Jokowi. Berani nggak kau? Takut kau masuk penjara. Habis itu kalau Pak Prabowo yang nyuruh kau kumpulkan masyarakat bakar rumah Pak Jokowi, mau kau? Karena apa? Karena kalau seandainya ya akan ditangkap, Prabowo Subianto ditangkap, bukan kau. Nyali tak punya, cuman bisa cuap-cuap saja. Datanglah kau ke rumah Pak Jokowi, kau samper itu Pak Jokowi kalau berani kau. Kalau nggak ditunjangkan pas pampres kau langsung. Jangan kau lawan Joko Widodo, nggak level kau, paham kau? Udah aku bilang, gesek kaki di rumah Joko Widodo lebih mulia daripada orang seperti kau. Kau itu kusarankan cek kejiwaan. Udah terganggu jiwa kau, saking rakusnya sama jabatan, saking rakusnya sama cuan, ya. Gak tahu diri, sok-sokan. Kalau Prabowo Subianto ya menyuruh saya kumpulkan rakyat, bakar rumah Jokowi, saya laksanakan. Tungki, kepinding kau, ya. Disuruh dulu baru berani kau. Karena apa? Ada jaminan. Jadi kau tak masuk penjara. Orang yang menjamin kau yang masuk penjara. Orang buta sebaiknya kau. Tak mungkin lah Prabowo Subianto menyuruh kau mengumpulkan orang untuk membakar rumah Pak Jokowi. Salah Joko Widodo di mana mau dibakar rumahnya? Kau bakar aja rumah kau sendiri, ya. Kau sok-sokan mau bakar rumah Pak Jokowi. Kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini. Hanya sampah masyarakat, biang keributan. Paham kau kumis? Malu aku nengok mantan TNI, bikin malu TNI kau. Tak pernah aku nengok orang kayak gini. Udah aku bilang, ayahku aja ya yang pangkatnya rendah dari kau, ya kan, punya keberanian. Tapi di jalan yang benar, bukan kayak kau. Udahlah di jalan yang salah, tak berani pula lagi. Cacingan kau, minum cacing kau. Ibu Yohana ya sangat paten kali kalau berkomentar ya. 10 menit kurang sedikit ya, 10 menit kurang sikit, selalu 10 menit kurang sikit ya. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, Ibu Yohana ini terlalu paten kali kalau mengomentari. Komentarin orang macam kayak gini terlalu serius kali gitu loh. Seharusnya sambil cekakak cekikik saja gitu kan. Santai-santai saja. Ini mah orang ini
Ya anggap aja orang sinting gitu ya. Coba bayangin tadi di bagian depan, dia ngomong gitu loh, saya mendapatkan perintah dari Prabowo untuk membakar rumah Jokowi. Itu saya dengar loh ya, mohon maaf kalau misalnya saya salah dengar, coba tulis di kolom komentar, koreksi perkataan saya. Orang macam kayak gitu, itu nggak mungkin dia itu dalam kondisi waras. Pasti dia dalam kondisi gangguan kejiwaan atau minimal gangguan psikologi lah ya. Dan ini orang juga pernah ketangkap ditemukan di rumahnya itu menyimpan senjata api dalam jumlah banyak loh. Ini harus diwaspadai loh orang-orang macam kayak gini. Menyimpan senjata api dalam jumlah banyak kalau tidak untuk apa namanya itu kudeta, pemberontakan, untuk apa coba? Hah? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.